Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pembahasan kita pada kesempatan ini insyaallah kita akan bahas mengenai maqasidus syar'iyyah. Apa itu maqasidus syar'iyyah? Maqasidus syar'iyyah adalah tujuan-tujuan daripada syariat Islam. Agama Islam yang kita cintai memiliki tujuan-tujuan tertentu di dalam rangka melaksanakan keagamaan kita. Ada beberapa tujuan daripada syariat Islam atau kita sebut dengan maqasidus syar'iyyah ini. Yang pertama yang kita bahas adalah hifdzuddin, menjaga daripada agama. Al-Quranul Karim berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wal antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma a'badtum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Pada ayat yang terakhir ini, surat Al-Kafirun ini sudah jelas bahwa lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu dan agamaku untukku. Artinya apa? Bahwa toleransi di dalam ajaran agama Islam sudah nyata digaungkan semenjak sekian tahun yang lalu ketika Rasulullah SAW menerima wahyu Al-Quran tersebut, surat Al-Kafirun tersebut. Lakum dinukum waliyadin. Oleh karenanya, ketika suatu agama, ketika agama Islam kita dirongrong, ketika agama Islam kita dihina, ketika agama Islam kita adalah dilecehkan, maka ini patut harus kita jaga dan kita merasa marah, kita ingin melakukan sesuatu hal yang membela kepada ajaran agama Islam kita ini. Sungguh banyak cerita-cerita, sungguh banyak kisah-kisah, sungguh banyak riwayat-riwayat yang sudah menodai kepada ajaran agama Islam. Contoh soal bahwa zaman dulu ada yang disebut dengan Musailamah Al-Kadzab. Disebut Musailamah Al-Kadzab karena dia adalah pendusta besar, merubah yang namanya ayat Al-Quranul Karim. Apa itu? Inna a'toina kal kausar, dia rubah menjadi inna a'toina kal jawahir. Fasoli li rabbika wanhar, dia rubah menjadi fasoli rabbika fatohir. Ini yang aneh adalah ayat yang kedua, fasoli li rabbika fatohir. Salat dulu kemudian adalah cebok. Ini menandakan bahwa ketololan siapa? Ketololan daripada Musailamah Al-Kadzab adalah sangat nyata. Merubah Al-Quran sedemikian rupa. Sesudah sholat kemudian cebok. Seharusnya adalah kalaupun mau adalah cebok dulu kemudian adalah sholat. Artinya apa? Lakukan kebersihan dulu, lakukan kebersihan taharah dulu, kemudian dia melaksanakan sholat. Ini sudah dirubah oleh Musailamah Al-Kadzab. Di samping itu juga bahwa banyak sekali orang-orang yang merusak kepada masalah agama ini.
Selain Musailamatul Kadzdzab, timbul juga adalah para pemurtad yang lain. Banyak yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Banyak yang mengaku sebagai malak Jibril dan sebagainya. Ini tempo ataupun pada tahun-tahun yang sekian tahun yang lalu. Maka zaman sekarang, di era yang begitu hebat saat sekarang ini, orang menyebut adalah era milenium, ini bahwa kejadian hal tersebut adalah semakin berkembang. Orang tidak peduli lagi akan nasibnya terhadap masalah agama Islam. Orang begitu hebat melecehkan agama Islam. Orang begitu merasa keren dengan melecehkan, dengan menghina agama Islam. Akhir-akhir ini kita lihat bahwa di pemberitaan televisi dan sebagainya, seorang presiden yang adalah presiden Prancis sudah berani adalah melakukan penghinaan kepada ajaran Islam. Adanya karikatur, adanya gambar Rasulullah SAW, ini sudah menodai kepada agama Islam itu sendiri. Sesungguhnya bukan tahun ini saja terjadi, tahun 2015 itu sudah terjadi sekian tahun yang lalu. Oleh sebab itu, Islam yang kita agungkan ini, Islam yang kita jadikan sebagai ajaran ini, Islam yang kita jadikan sebagai pedoman hidup ini, hendaklah kita jaga bersama-sama. Jangan sampai al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam adalah dihalangi oleh umat Islam yang lain. Artinya apa? Sebagian golongan ingin membela Islam, maka sebenarnya lagi ingin menghalangi agar Islam itu adalah ternodai. Ini adalah yang pertama yang harus kita jaga, adalah hifdzuddin. Maka ada beberapa simbol yang kaitan dengan masalah hifdzuddin yang harus kita jaga. Kalau kita urutkan, di sana ada simbol yang namanya Allah. Yang kedua adalah Rasulullah. Yang ketiga adalah Al-Quran. Yang tentunya yang keempat dan sebagainya dan seterusnya adalah ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Islam. Ini seluruhnya adalah simbol-simbol Islam yang tidak boleh dihinakan oleh siapapun. Oleh karenanya, siapapun yang menghina Islam, yang menghina simbol Islam, yang menghina syariat Islam, maka kita patut menjaganya, maka kita patut memberontaknya, maka kita patut melawannya. Bahkan mungkin secara kasarnya, orang yang menghina agama, orang yang menghinakan daripada ajaran Islam, menghinakan Rasulullah, itu adalah halal darahnya. Ketika umat Islam yang melakukannya, maka dia diragukan keimanannya. Bahkan bukan lagi umat Islam, tapi sudah keluar daripada Islam, atau disebut dengan istilahnya adalah murtad. Naudzubillah, summa naudzubillah. Maka mari kita jaga agama Islam yang mulia ini agar tidak dihinakan, agar tidak dilecehkan oleh siapapun. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu dan agamaku adalah untukku. Toleransi harus kita jaga, baik intern umat beragama maupun antar umat beragama maupun agama dengan pemerintah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.